Selamat pagi Bu Desi dan rekan-rekannya. Oke, bisa dimulai Pak untuk hari ini tips dan hot market untuk di hari ini ya. Oke, sedikit pembahasannya mengenai data kemarin ya. Dari Amerika itu ada durable goods ya, di mana data kemarin itu menunjukkan adanya kenaikan pesanan barang tahan lama ya di Amerika atau durable goods order. Ya. Nah, lonjakan pemerintahan untuk barang-barang tahan lama itu terutama di peralatan militer ya. Hal itu telah mendorong pesanan durable goods di bulan April ya. Nah, meskipun penurunan terlihat sebagian besar di kategori sipil. Nah, pesanan durable goods Amerika itu meningkat 0,8% ya di bulan lalu. Seiring pesanan peralatan pertahanan militer ya mencatat kenaikan terkuat. Namun jika diperhitungkan tanpa memasukkan kategori militer, durable goods harus membukukan penurunan ya sebenarnya sebesar 0,8 gitu. Namun secara overall karena data yang dirilis itu sebelumnya itu bulan Maret ya itu dirilis jadi 3,6 ya, naik tajam apabila kita bandingkan dari publikasi sebelumnya yang sebesar 2,5%. Nah, untuk consumer confidence ya, untuk consumer confidence optimisme warga Amerika akan kondisi perekonomian di pasar tenaga dan pasar tenaga kerja itu mampu meningkat kepercayaan ya di bulan Mei. Nah, indeks kepercayaan konsumen dari Conference Board itu naik 83 ya di bulan Mei dibanding bulan sebelumnya yang 81,7. Nah, naiknya harga saham naiknya harga saham dan rumah itu menjadi penopang kepercayaan ya bagi sebagian warga. Ya, perluasan pasar tenaga kerja yang mengarah kepada kenaikan upah itu akan membantu meningkatkan tingkat kepercayaan dan mendorong belanja konsumen ya yang menyumbang sekitar 70% dari pertumbuhan ekonomi ya di Amerika Serikat. Nah, sedikit pembahasan mengenai data kemarin ya. Nah, untuk data ekonomi hari ini sebenarnya di Jepang ya ada BOJ Kuroda ya hari ini ada speak, kemudian tadi juga ada dirilis ya New Zealand ya business confidence. Nah, sedikit pembahasan mengenai Jepang ya. Bahwa Jepang bulan April lalu kita tahu bahwa telah menaikkan pajak penjualan ya dari 5% menjadi 8% ya sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi rasio hutang ya yang telah mencapai 200% dari nilai GDP. Nah, ada kekhawatiran pelaku pasar bahwa kenaikan pajak itu akan menghapuskan momentum pemulihan ekonomi di Jepang ya secara nasional tentunya. Apalagi ada kekhawatiran bahwa histori di tahun 97 ya ketika Jepang menaikkan pajak dari 3% menjadi 8%. Nah, apabila situasi yang terjadi seperti sekarang ya mereka takut bahwa perekonomian Jepang itu diperkirakan akan mengalami kontraksi ya atau perlambatan di kuartal kedua 2014 ini. Nah, bahkan IMF sendiri itu memprediksi bahwa ekonomi Jepang hanya akan tumbuh 1,4% ya di tahun ini sebelum akhirnya diturunkan lagi menjadi 1% ya untuk tahun berikutnya. Nah, terlihat bahwa dari penurunan tingkat kepercayaan konsumen di Jepang ya yang bahkan kini berada di bawah level 50 ya. Nah, tentunya hal tersebut tidak baik ya bagi iklim bisnis di Jepang. Nah, dengan mempertimbangkan berbagai risiko, ya akhirnya Abe kemudian memunculkan wacana ya mengenai penurunan pajak bagi perusahaan ya. Meskipun detailnya belum jelas, namun para pelaku sangat berharap mengenai pelonggaran baru pemerintah di Jepang itu mampu membantu upaya pencapaian target inflasi dan tentunya pertumbuhan ekonomi. Nah,
Itu sekilas ya untuk di Jepang. Jadi yang harus kita perhatikan kebijakan ekonomi yang akan dirilis ya hari ini. Lalu kemudian prospek ya mengenai emas hitam atau oil ya. Apabila kita perhatikan dari pergerakan harga ya, minyak rally cukup signifikan ya sejak awal Mei ya, terutama setelah perkembangan situasi Ukraina dan Libya ya. Hal ini jelas membuat investor cemas dengan outlook mengenai supply energi dunia ya. Berlanjutnya pertempuran antara pihak separatis dengan militer Ukraina itu jelas membuat investor cemas ya, dengan adanya potensi pemberian sanksi tambahan tentunya kepada Rusia ya, produsen minyak dan gas utama dunia. Nah, investor khawatir bahwa pihak Barat itu akan melakukan embargo ekspor minyak dan gas ya kepada Rusia seiring masih memanasnya situasi di Ukraina. Ya. Yang kedua juga bahwa demand oil ya dari Amerika juga ikut turut membantu pergerakan ya, atau pergerakan di oil ya, di mana bulan lalu pasar sempat berharap ekspor minyak Libya itu akan kembali pulih ya setelah tercapainya kesepakatan antara pihak pemberontak dengan Libya ya, dengan pemerintah Libya. Namun pergantian pemerintahan di sana telah memupuskan harapan tersebut ya, sehingga membuat ekspor minyak Libya kembali terganggu. Nah, gejolak di Ukraina dan Libya itu memang memberikan sentimen positif ya untuk pergerakan oil. Nah, keberlanjutan rally minyak juga sebenarnya membutuhkan outlook dari permintaan energi ya, terutama di Amerika, karena kita tahu bahwa Amerika adalah konsumen minyak terbesar di dunia. Namun ada beberapa serangkaian mengenai data ekonomi Amerika Serikat yang dirilis minggu ini ya, mungkin tidak terlalu memberikan kabar yang bagus ya atau baik bagi investor minyak ya. Seperti contohnya kepercayaan konsumen ya, nanti dia sebelumnya hari Selasa, kemudian klaim pengangguran hari Kamis, lalu ada sentimen konsumen Amerika Serikat ya hari Jumat. Nah, itu ada kemungkinan menunjukkan masih tangguhnya perekonomian Paman Sam. Ya, namun data durable goods order, penjualan rumah dan belanja konsumen mungkin dapat memberikan sinyal atas rapuhnya momentum pemulihan ya di Amerika. Nah, jika data Amerika Serikat menunjukkan adanya sinyal rapuhnya pemulihan di negara Amerika Serikat, maka hal ini akan mendorong investor untuk melakukan taking profit ya di emas. Nah, berarti ada kemungkinan sejak rally kencang setelah sejak 1 Mei ya, tentunya sejak 1 Mei ya ada kemungkinan untuk di oil terjadi aksi taking profit gitu. Nah, untuk fundamental nggak terlalu banyak Bu ya, paling sampai di oil nih. Kira-kira ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita nanti masuk ke teknikal? Oke, kalau kita bahas di sini Pak Wanfu untuk masalah data ekonomi Amerika, dari beberapa kan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wanfu ya untuk customer confidence, unemployment claim, durable good dan lain sebagainya. Ini jika memang menunjukkan rapuhnya untuk masalah pemulihan ekonomi di Amerika, kira-kira datanya seperti apa Pak yang bakal kita melihat? Atau misalkan kalau seberapa besar biasanya data itu dirilis meleset istilahnya dari perkiraan ekonom atau bagaimana. Sedangkan kalau kita melihat dari data perumahan, kemudian dari data beberapa lagi, ini memang masih menunjang untuk The Fed terutama ya tetap akan melakukan tapering di tahun 2014 ini. Oke, kalau misalkan
kita lihat ya sebenarnya memang data-data dari ekonomi di Amerika Serikat itu memang membaik ya Bu ya. Kalau kita lihat dalam beberapa minggu bahkan bulan terakhir ya, secara overall memang Amerika mulai menunjukkan perbaikan. Namun ada data yang istilahnya katakanlah menyimpang ya, atau di luar di bawah ya, di bawah prediksi ekonom itu akan cukup berpengaruh ya terhadap pergerakan oil ya. Soalnya kita lihat dari pergerakan oil sendiri gitu, kenaikan itu disebabkan ya oleh situasi geopolitik ya, terutama Ukraina dan Libya gitu. Nah itu karena faktor politik ya. Sedangkan dari faktor ekonomi sendiri ya, kita melihat bahwa Amerika memang sedang mengalami pemulihan. Namun apabila ada beberapa data istilahnya seperti consumer confidence atau bahkan manufaktur ya di Amerika ada penurunan, ya kemungkinan itu akan terjadi kontraksi terhadap pergerakan di emas, di oil ya tentunya. Itu. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Apalagi kita lihat rally emas sudah cukup tajam ya sejak 1 Mei. Itu ada kemungkinan ya dia profit, ada kemungkinan market ya dia profit taking dulu Bu. Itu sebelum akhirnya kalau memang dia masih mau naik, dia akan melanjutkan teknikalnya ya, nanti kita bahas. Oke, bisa langsung aja Pak ke teknikalnya. Kalau kita melihat emas ini sudah levelnya 1260 ya. Dan jika kita menarik Fibo itu kurang lebih 61,8%. Nah, kira-kira bagaimana untuk pergerakan emas hari ini, Pak? Untuk teknikal, kita bahas dari indeks dolar dulu ya pertama. Ya, seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa membaiknya data ekonomi Amerika Serikat dalam beberapa minggu terakhir, yaitu jelas mendorong dolar indeks itu mengalami penguatan terhadap hampir seluruh mata uang major ya. Nah, secara teknikal resisten itu masih terjaga ya di area 80,45 ya. Pergerakan stabil di atas area ini ya akan membawa dolar indeks melanjutkan penguatannya. Ya, sedangkan untuk support terdekat ada di area 79,89 ya. Tentu dekat moving average 200 ya di 79,80. Nah, yang kemungkinan apabila data ekonomi Amerika Serikat tetap mendukung penguatan dolar ya, koreksi ada potensi tertahan di area ini ya dalam jangka pendek tentunya. Ya. Nah, untuk outlook dolar dalam jangka pendek itu saya lihat masih bullish ya atau strong dolar. Nah, teknikal selanjutnya akan saya bahas di euro. Ya. Euro itu melemah terhadap dolar ya, terbukti setelah terjadi penurunan sejak tanggal 13 Mei 2014. Kemudian dia mencoba rebound, namun tertahan di resisten 1.37315 ya, rapi tertahan di sana. Nah, yang akhirnya membawa euro kembali koreksi. Nah, support terdekat yang kini ada di area 1.36140. Nah, apabila berhasil menembus support ini ya dan stabil bergerak di bawah level tersebut, ya, maka ada potensi penurunan sekitar area 1.35425. Itu untuk di euro. Ya, kita melihat dalam grafik 4 jam. Selanjutnya untuk di Aussie. Ya, kita juga melihat pelemahan ya terjadi pada Aussie dollar ya, namun tertahan di psikologi support di 0.92.000 ya, dan kini mencoba rebound. Nah, ada potensi menguji area 0.92888 ya sampai area 0.93.000. Okay. Nah, itu saya tarik dari level Fibonacci ya. Namun secara teknikal kalau misalkan yang saya lihat ya kemungkinan penurunan dari 0.9
3702 sampai 0.92075 ya, secara Elliott wave ini saya melihat bentukannya ya itu wave 3 ya, kini sedang jalan wave 4 ya, dimana ada kemungkinan harusnya wave 3 itu di 38%,2, namun ada beberapa pengecualian bahwa mungkin saja dia mencoba ke level 50% koreksi atau sampai maksimum 61,8% sebelum akhirnya dia melanjutkan penurunan ya. Untuk level amannya saya menyarankan ambil di level 50% sampai 61,8 dengan target 0.92075 ya, itu untuk di Aussie. Aussie berarti untuk pergerakan sekarang ini masih bearish ya Pak, kalau kita melihat potensinya. Saya lihat sih masih bearish ya Bu ya, terutama dengan penguatan dolar Bu ya. Oke, ini tambahan saja, kalau untuk kita melihat chart daily 0.92 ribu ini juga sudah dites 3 kali ya. Di bulan April juga pernah sekali, kemudian awal April ya, kemudian awal Mei, dan yang terakhir ke minggu kemarin ya, itu tanggal 21 Mei ini dites 0.9200. Ya berarti ini sangat menjadi concern juga jika 0.9200 ini dilakukan breakout ke bawah. Ya berarti ini akan membuat semakin bearish untuk di Aussie pergerakannya. Silakan dilanjut Pak Wanfu. Oke. Selanjutnya untuk pound sterling ya. Pound dolar juga kembali melemah ya, terutama terhadap pergerakan harga yang kita lihat setelah dia menembus ke bawah MA 200 ya di 1.68300. Nah, pergerakan stabil di bawah area ini akan berpotensi membawa pelemahan lebih lanjut ya ke area 1.67720 dengan target selanjutnya yaitu di 1.67300. Itu adalah low bulan Mei 2014 ya. Nah, apabila kita lihat ya, semua pergerakan major currency ya itu sejalan ya dengan pergerakan dolar yang tentunya korelasi negatif ya. Resisten ya kita lihat di 1.69200 ya di resisten sebelumnya ya. Kemudian setelah dia tertembus di MA 200 ya, harga kembali turun ya, jadi saya lihat untuk di pound dolar juga masih bearish ya. Oke, selanjutnya di yen. Dolar yen terkoreksi ya setelah sempat menguji resisten 102 ya, 102. Nah, apabila harga bermain stabil di atas area resisten ya di 102 ya, ada potensi untuk menguji area 102.650. Nah, sebaliknya apabila harga bergerak stabil di bawah level resisten 102 ya, dia ada potensi untuk kembali melanjutkan penurunan ke area 102.420. Namun yang saya melihat untuk saat ini memang untuk dolar dia masih strong. Jadi saya lebih prefer untuk melanjutkan dolar yen akan melanjutkan rally ya tentunya ke atas. Oke. Di Hang Seng untuk indeks ya, untuk indeks Hang Seng masih mencoba untuk menguat ya, karena dia masih bergerak di atas pivot mingguan 22.780. Nah, potensi penguatan masih menunggu breakout resisten di 123.140 ya, dengan peluang target ke area 23.410. Nah, pergerakan stabil di bawah 22.780 itu ada potensi untuk menekan harga kembali turun ke area 22.500 ya.
Nah, kenaikan juga masih didukung karena RSI masih di atas level 50 ya. Itu menunjukkan masih ada momen untuk melakukan bullish di indeks Hang Seng. Selanjutnya di Nikkei. Ya, apabila kita lihat pada pergerakan grafik daily ya, indeks Nikkei telah berhasil keluar dari tekanan ya. Dia bergerak di atas pivot mingguan 14.365 ya. Kemudian menguji ke level MA 200 di 14.720. Nah, apabila Nikkei berhasil kembali bermain di atas 14.720 ya, saya melihat ada kemungkinan untuk target dia menguji ke level area 14.830 sampai 15.000. Ya, itu momen yang bisa kita tangkap di indeks Nikkei. Oke, selanjutnya di gold. Ya. Kalau sebelumnya kita melihat gold bergerak sideways ya, dengan volume pergerakan yang tidak biasanya ya, volume tipis. Nah, pola symmetrical triangle juga terbentuk pada chart daily. Ya, jika penembusan salah satu trendline bawah atau atas itu akan memberikan arah lebih jelas. Nah, untuk saat ini saya mempercaya bahwa pergerakan sudah menembus ke bottom trendline ya. Nah, karena alasan ini juga didukung oleh penguatan dolar yang telah terjadi beberapa minggu terakhir. Nah, target yang saya lihat untuk emas ya, dengan acuan kemarin sudah closing di bawah bottom trend line ya, 1285 ya, terutama di minimal grafik 1 jam ada potensi untuk short selling ya. Target area sekitar 1250 ya, dalam jangka pendek. Sebagai batasan risiko kita bisa menempatkan di atas upper trend line ya, di 1300. Untuk sekarang low untuk di emas 1260 ya. 1260 ya. Berarti untuk selanjutnya jika mengalami breakout low untuk di hari ini 1260, target pertama itu adalah di 1250 ya. Ya, dan rekan-rekan juga bisa memperhatikan dari chart 4 jam di situ. Dari grafiknya emas sendiri 1260 ini sedang mencoba tes untuk Fibo 61,8%. Ya, jadi itu adalah penentuan untuk di hari ini apakah tren emas sendiri akan melakukan kembali rebound ataukah akan meneruskan bearish trend yang sudah dilakukan sebelumnya. Silakan Pak, dilanjut lagi. Oke, selanjutnya pembahasan di oil ya. Pada grafik 4 jam kita lihat indikator RSI sudah memasuki area overbought ya, yang sudah dites 3 kali ya di area overbought, namun dia masih mencoba naik. Nah, ada kesempatan profit taking ya kalau yang saya lihat ya. Sentimen memang masih bullish ya, mengingat minyak diperdagangkan dalam channel bullish ya, dan bergerak masih di atas MA. Namun saya yakini bahwa minyak telah mendekati resisten 105.20 ya, yang telah membatasi rally sejak Maret lalu ya. Nah, minyak perlu mencatatkan level penutupan harian ya di atas resisten tersebut. Nah, untuk dia melanjutkan rally ya, dimana apabila dia gagal ya mencoba menguji 105.20 ya, ada kemungkinan dapat memicu aksi taking profit ya, di oil. Nah, momen yang bisa kita ambil sebenarnya adalah posisi short ya, itu lebih sesuai selama minyak berada di bawah level resisten 105.20 ya, dengan potensi penurunan di level 102.50. Nah, sementara apabila kita melihat minyak bisa stabil di atas resisten ya, bukan tidak mungkin potensi pergerakan bisa menguji level 107 ya. Nah,
tekanan turun di bawah level pivot juga itu membuka peluang Nikkei di oil ya, di oil itu ada kemungkinan dia menguji level 102.50 yang tentunya dekat dengan moving average 200 ya. Itu untuk di oil Bu yang saya lihat ya. Kita bisa menempatkan stop loss di atas resistance ya. Seperti itu. Nah, untuk pembahasan teknikal saya rasa sudah cukup Bu untuk hari ini ya. Kita melihat oil di sini dengan adanya memanas lagi untuk masalah geopolitik yang memang belum selesaikan ya. Dan kalau kita melihat juga dari data fundamental yang ada di sini, investor ini terus mewaspadai untuk masalah Ukraina. Dan kalau kita melihat di sini Ukraina ini di hari Senin kemarin ya, ini sempat meluncurkan serangan udara maupun serangan pasukan terjun payungnya terhadap pemberontak pro-Rusia yang merebut bandara di sana ya. Dan kalau kita melihat juga untuk masalah pemilihan presiden Ukraina, ini juga sangat ditunggu sekali dan bisa juga kalau kita melihat dari hasil pemilihan tersebut, kalau misalkan memang nanti siapa yang terpilihnya bisa meredakan untuk masalah geopolitik yang terjadi di sana, ada kemungkinannya ini akan cukup meredakan untuk tensi yang ada. Dan kalau kita melihat untuk pergerakan oil, 105.20 itu adalah menjadi kuncinya selama belum mengalami penembusan di atas dari 105.20. Ya, itu adalah level tertinggi yang sudah dibentuk di tanggal 3 Maret 2014. Berarti untuk di oil ini pergerakannya masih dapat memungkinkan dia setelah melakukan rally yang cukup panjang dari akhir April kemarin ya, dari levelnya di area 98.70 hingga sekarang di areanya 104.50-an. Nah, ini akan membuat untuk di minyak jika tidak mengalami breakout di atas 105.20 akan mengalami kembali melakukan koreksi. Ya. Oke, sepertinya tidak ada tambahan lagi. Saya akan coba mengambil kesimpulan dari briefing untuk di hari ini ya. Kalau kita melihat secara pergerakan keseluruhan untuk masalah data-data ekonomi di Amerika ini menunjukkan positif ya. Dan kalau kita melihat juga ini juga mendukung sekali untuk pergerakan saham Amerika terutama, tidak hanya Amerika, dan kalau kita melihat juga untuk saham Eropa ini juga mengalami kenaikan, ataupun juga untuk Asia mengalami rebound dari pelemahan yang sudah terjadi sebelumnya ya. Kemudian kalau kita melihat yang menarik di sini ada untuk di mata uang. Mata uang untuk major currency ini memang cukup korelasinya dengan indeks dolar, cukup negatif pergerakannya ya. Kalau kita melihat untuk euro sendiri, ini diperkirakan masih akan melemah dengan ekspektasi ECB ini kemungkinannya akan memangkas suku bunga untuk periode meeting untuk di minggu depan, awal Juni ya. Kemudian kalau kita melihat untuk pergerakan Aussie juga sama, sudah mengalami tes dari support strong yaitu di 0.9200. Dan jika mengalami breakout di bawah strong support tersebut akan memicu untuk Aussie kembali melakukan bearish trend yang terjadi. Kemudian kalau kita lihat untuk di Nikkei saham Asia ya, untuk di hari ini coba untuk tes resisten 14.720. Ya, jika mengalami breakout dengan targetan itu adalah di levelnya 15.000 untuk di Nikkei. Kemudian untuk di Hang Seng sendiri tetap masih sama dengan adanya pergerakan saham Amerika mengalami positif. Untuk Asia, untuk di Hong Kong sendiri ini juga mengalami sedikit rebound positif ya. Dengan pivotnya yang perlu diperhatikan untuk di hari ini 22.780. Ya, dan yang terakhir untuk di komoditi, ya kalau kita melihat emas ini menjadi cukup lumayan pergerakannya di minggu ini ya. 1260 ini adalah sebagai support kunci untuk di hari ini, dan itu yang perlu diperhatikan. Jika mengalami breakout, itu berarti mengalami breakout di Fibo
61,8 dan ini akan memicu untuk bearish trend yang terjadi di emas ya. Tapi kalau saya melihat sebelum nanti untuk market Eropa ini open, emas ini akan mengalami rebound terlebih dahulu ya sebelum mengalami breakout lanjutan. Kemudian untuk di oil sendiri yang perlu diperhatikan adalah untuk masalah Ukraina 105.20 itu adalah menjadi kuncinya untuk trigger pergerakan tren dari minyak sendiri. Ya, hari ini tidak terlalu banyak data, hanya beberapa data itu adalah dari Eropa nanti yang perlu diperhatikan. Ya, demikian untuk morning briefing dan ulasan market untuk di hari ini. Laporan ini dibuat untuk tujuan informatif, bisa dijadikan salah satu alternatif untuk memasuki market pertimbangan memasuki market. Ya, tapi perlu diperhatikan untuk money management ataupun untuk masalah manajemen risiko yang terjadi. Apapun nanti akibat yang dihasilkan dari transaksi para nasabah adalah menjadi tanggung jawab nasabah. Terima kasih, selamat pagi, selamat kembali beraktivitas.